Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Alhamdulillah ini kita ketemu lagi di channel HS Auto Lighting. Setelah 2 atau 3 pekan ini kita nggak bikin video ya. Kemarin ada yang komentar di video sebelumnya yang minta compare gimana sih nih Motolet versus Bull S. Nah ini kita kebetulan keduanya ada. Dan ini yang Motolet ya. Dan yang ini yang Bull S. Nah, cukup jelas ya. Ini yang Bull S ini kotaknya yang seperti ini. Dan yang Motolet ini yang seperti ini ya, yang Light Edition. Jadi untuk keduanya ini kita bakalan compare nih, kira-kira kalian itu lebih prepare, lebih suka yang mana nih? Karena untuk kedua karakter si D2 laser ini beda ya antara Bull S dan Motolet. Ini keduanya karakternya berbeda. Jadi coba kalian nilai sendiri bagaimana kira-kira untuk yang kalian suka tipe cahaya yang seperti apa. Dan semua ini pasti ada plus minusnya, dan setiap orang tuh punya karakter output yang mereka suka. Ada yang lebih suka lebar, terang, dan ada yang suka yang lebih fokus, juga ada yang suka. Jadi dari sini kalian bisa nilai sendiri ya. Jadi ini yang Motolet, ini ada laser apa namanya, laser logonya Motolet. Dan ini keduanya sama-sama dilengkapi dengan kipas pendingin ya, untuk di belakangnya. Semua ada kipas pendinginnya. Kalau yang kemarin kita compare itu yang GMS dia tanpa kipas pendingin. Nah untuk dimensi keduanya ini, sebentar kita taruh dulu kameranya. Dan untuk skala dimensi keduanya ini besarnya sama ya. Besarnya sama, beda dengan yang GMS kemarin. Kalau yang GMS kemarin itu dia lebih besar yang Motolet. Untuk fisiknya pun hampir tergolong sama kalau menurut saya pribadi ya, 11 12 lah. Hanya berbeda merek aja. Nah, untuk bentuknya ini hampir 11-12 lah ya, ada perbedaan sedikit lah. Dan untuk dimensi lensanya pun sama, besarnya pun sama. Untuk fisiknya ini 11-12, cuman kalau untuk bobot ya lebih berat sedikit yang ini ya, yang Bull S. Dan yang Motolet ini lebih ringan sedikit. Mungkin perbedaannya nggak terlalu terasa lah. Nah, jadi ini untuk cahayanya kita bakalan compare nih keduanya. Gimana untuk karakter cahayanya yang kalian suka. Jadi ini kita bakalan coba satu-satu dulu ya. Untuk karakter cahayanya, jadi ini kita bakalan coba dulu satu-satu. Dan ini untuk yang pertama kita coba yang Motolet dulu nih, kita coba untuk cahaya warna kuningnya ya. Dan ini keduanya sama, untuk cahayanya jauhnya putih dan dekatnya kuning. Nah ini untuk Motolet, seperti yang kalian tahu, untuk karakter Motolet ini dia cahayanya apa ya, kecil, dia nggak begitu lebar. Dan untuk sisi bias sini atas dan bawahnya ini nggak terlalu membulat gitu ya. Dia karakternya lebih fokus. Nah, ini karakternya dia lebih fokus, dan jarak tembaknya itu kalau menurut saya pribadi karena dia lebih fokus, lebih kecil, jadi dia lebih jauh untuk jangkauan cahayanya. Nah ini untuk yang ini ya, Motolet ya.
Untuk kalian yang lebih suka dengan karakter cahayanya nggak terlalu lebar, tapi kalian butuh jarak jauhnya cukup jauh, mungkin yang Moto LED ini bisa jadi pilihan lah buat kalian yang lebih suka sorot cahayanya yang lebih jauh. Nah, ini untuk karakternya seperti ini. Dan kipas pendinginnya kalau yang Moto LED ini seperti yang saya bilang kemarin, dia cukup kenceng ya, cukup kenceng. Jadi untuk ini cukup terasa, tapi itu sangat maksimal untuk pendinginannya, dia bagus. Nah, ini untuk lampu ininya ya. Oh maaf, ini kalau untuk yang tipe Moto LED ini untuk lampu dekatnya putih, untuk lampu jauhnya dia yang kuning. Maaf, sorry, agak berbeda dengan yang BullS ya. Nah jadi ini untuk lampu jauhnya ya kuning dan lampu dekatnya putih. Untuk yang saya paling suka dari Moto LED ini, untuk cahaya putihnya dia terang banget, enggak terang banget sih ya, terang dibanding D2 laser yang lain, karena ya mungkin karakternya kecil untuk cahaya jadi lebih tajam. Dan dia untuk di sisi-sisi bawah dan atas itu dia agak kebiruan ya, untuk cahayanya. Nah ini untuk lampu dekatnya putih dan untuk lampu jauhnya kuning. Jadi seperti ini cahayanya. Saya paling suka nih untuk warna putihnya si Moto LED ini dibanding untuk tipe D2 yang lain. Nah, ada satu nih tips dari saya untuk pemilihan lampu laser D2 ini, diusahakan kalian harus pilih yang ada kipas pendingin ya. Karena untuk mencegah embun juga yang ada di sininya. Karena dia kalau yang tanpa kipas pendingin itu di ini, nah ini sudah kita fokusin, di lensa dalamnya tuh dia cepat sekali berembun. Baru hidup sebentar dia udah berembun. Dan kalau hidup lama dia sampai kayak ada bulir-bulir tipis. Tapi kalau untuk tipe yang pakai ini, untuk tipe yang memakai pendingin kipas gini, insya Allah dia nggak bakalan berembun ya, karena dia ada pendinginannya maksimal. Nah, ini untuk yang seri Moto LED. Cuman hanya satu sih, kalau saya pribadi tuh kurang sukanya dengan tipe laser yang D2 ini. Untuk low beam dan high beamnya itu terlalu jengat ya, kalau menurut saya pribadi sih. Jadi kalau kita mau setel putihnya ini agak jauh, dia yang kuningnya tuh nyorotnya bukan ke bawah sini, tapi ke atas. Tapi ya cukup worth it lah untuk membantu kita dalam berkendara. Dan ini untuk dipasang di motor ataupun di mobil cocok banget sebagai fog lamp atau lampu tambahan ya. Tentunya dengan voltase 12 volt arus DC ya, karena LED itu lebih bagus di arus DC. Nah ini untuk yang Moto LED-nya. Sekarang kita mau coba yang BullS ya. Nanti ini kita coba untuk satu-satu dulu. Setelah yang BullS kita coba, nanti kita bakalan compare dua-duanya langsung ya. Jadi kalian bisa lihat untuk karakternya tuh kalian lebih dominan suka yang mana. Nah ini untuk yang tipe BullS. Nah BullS ini untuk karakternya dia terang, cuman dia hanya saja untuk sisi ininya ini sisi biasnya ini lebih ini ya, lebih membias, lebih lebar untuk sisi bawah dan atasnya. Untuk cahaya, untuk ketebalan cahaya, menurut saya pribadi lebih terang si Moto LED dibanding yang ini. Nah kalau yang ini nih BullS ini cahayanya tuh mirip-mirip dengan Moto LED yang premium ya, 11-12, nggak terlalu beda jauh.
Untuk yang tipe seperti ini nih saya kurang sukanya untuk biasan ini. Nah ini untuk daerah biasnya ini cukup tinggi ya. Jadi kalau kita setel untuk jarak seperti jarak sejauh ini nih, dia dilihat dari depan itu agak silau, biarpun dia ngebiasnya sedikit. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu terlihat. Ini kalau dari sini langsung dilihat, di sini nih ada sisi ngebiasnya, dan itu cukup berpengaruh untuk ke pengendara yang ada di depan. Jadi dia menimbulkan sedikit silau lah kalau menurut saya. Nah sini kalian bisa lihat dibandingnya motornya tadi. Kalau untuk makanya dari tadi saya bilang, untuk kalian yang demen jaraknya agak jauh, kalian bisa pilih si motolet. Tapi kalau kalian suka cahayanya yang lebar, yang lebih lebar gitu untuk sisi kanan kiri dan atas bawahnya, kalian bisa pilih si Bull S ini ya. Ini yang Bull S. Ini saya coba fokuskan dulu. Ini yang Bull S, dan ini sama-sama ada kipas pendinginnya ya. Maaf ini kurang agak fokus. Nah pokoknya ini yang Bull Ice, kalian bisa lihat ada merek Bull Ice nya, cuma di sini agak kurang. Nah ini cukup jelas, ini yang merek Bull Ice ya. Jadi kalian bisa pilih yang ini kalau kalian suka karakter cahayanya yang lebih lebar kanan kiri dan atas bawahnya, kalian bisa pilih ini. Jadi ini untuk kalian yang seneng lebih lebar cahayanya, boleh kalian ambil yang ini. Nah sekarang kita coba untuk cahaya lampu jauhnya. Dia untuk high beamnya ini putih ya, kebalikan dari yang motolet tadi. Kalau yang motolet tadi untuk lampu dekatnya putih dan lampu jauhnya high beamnya kuning. Kalau ini kebalikannya, ini low beamnya kuning, high beamnya putih. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri perbedaannya antara yang Bull Ice ini dengan yang motolet tadi. Kalau kalian mau pasang untuk di motor, kalian pasang satu pun udah cukup untuk membantu penerangan ya. Cuman saya kurang merekomendasikan kalau untuk penerangan lampu utama, karena dikhawatirkan dia nggak begitu awet ya. Cuma ya klaimnya LED itu awetnya bisa sampai 5000 jam. Tapi ini worth it-nya untuk lampu bantu, dan kalian cukup pasang di luar atau kalian mau custom di dalam headlamp pun bisa. Cuma rekomendasinya untuk pendinginan yang maksimal itu di luar, karena dia udah ada kipasnya. Dan untuk suara kipasnya ya lebih kenceng yang motolet dibanding yang ini. Yang Bull S ini kenceng juga, cuman kurang kencengnya, nggak seperti yang motolet. Untuk yang seri Bull S ini dia kencengnya lebih kenceng yang motolet. Nah ini sekarang kita mau coba compare untuk dua-duanya. Kita mulai dari yang kuning ya. Kita coba dulu untuk cahaya yang kuningnya. Ini yang Bull S, kita coba hidupkan dulu kuningnya. Dan ini yang motolet, kita siapin dulu. Maaf sebentar. Nah ini untuk karakter, kedua karakternya dia berbeda ya. Ini motolet, ini saya sebelah kanan ya biar enak. Ini yang motolet, dan ini yang Bull S. Ini yang Bull S, dan ini yang motolet, ya. Nah jadi untuk
biar kalian bisa lihat langsung, kita coba pisah satu-satu dulu. Ini yang Bull S, karakternya dia lebih lebar, dan ini yang Motolet, dia karakternya lebih kecil, tapi untuk jarak tembaknya dan ketajaman cahayanya lebih tajam si Motolet ini. Dan ini yang Bull S, kalian bisa lihat sendiri untuk jarak yang sama ya, untuk jarak tembak yang sama. Saya sama-sama arahin tengahnya di itu, di gerobokan yang hijau itu. Dan ini Motolet, kalian bisa lihat sendiri untuk kepekatan cahayanya. Ini kita bakalan sandingin kanan kiri. Nah, kalian bisa lihat ya untuk perbedaannya. Ini yang Motolet, ini yang Bull S. Dia cahayanya yang Motolet ini lebih fokus saja. Jadi untuk ke sisi depan itu nggak terlalu menyilaukan pengendara lain kalau kita mau setel jarak ya, misal segini. Ini untuk pengendara di depan insya Allah aman kalau untuk jarak segini. Sedangkan untuk yang Bull S ini kalau kita setting jarak segini, dia untuk yang di depan itu pasti merasakan silau ya. Nah, bisa kalian lihat untuk kepekatan cahayanya, lebih pekat sih Motolet dibandingkan Bull S. Ya hanya aja untuk lebar cahayanya lebih lebar si Bull S ya, untuk warna kuningnya. Dan kita coba untuk yang warna putihnya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Sebentar, kalian bisa bandingkan untuk kedua cahayanya. Ini saya taruh dulu di bawah. Mohon maaf ini yang Motolet nggak bisa diam karena kipasnya kencang banget. Sekarang kita coba yang putihnya ya. Nah itu ya putihnya Motolet udah kita nyalain, dan ini yang putihnya Bull S. Nah jadi ini kita bakalan gandeng lagi. Ini yang Bull S dan ini yang Motolet. Nah kalian bisa nilai sendiri, menurut pribadi kalian lebih best yang mana untuk jarak tembak dan karakter cahayanya. Kalian mungkin lebih suka salah satunya yang mana, silakan kalian berpendapat, bisa berpendapat di kolom komentar. Nah, untuk yang Bull S, dia karakternya lebih lebar, tapi dia untuk cahayanya kepekatannya lebih tipis dibandingkan dengan si Motolet. Dia cahayanya lebih pekat, tapi dia untuk kanan kiri dan atas bawahnya lebih kecil ya. Nah dibanding dengan Motolet. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini si Motolet lebih terang dibandingkan yang Bull S. Baik di kamera ataupun secara visual langsung, si Motolet ini tetap menang untuk kepekatan cahayanya dibandingkan dengan Bull S ya. Cuma ya itu karena keduanya memiliki karakter yang berbeda, jadi kalian bisa tentukan untuk pemilihan lampunya, karakternya kalian lebih suka yang mana. Kalau saya pribadi sampai saat ini saya masih seneng yang Motolet ini ya. Ini recommended kalau untuk kalian beli. Ini harganya di kisaran 100 ribuan, dan yang Bull S ini juga sama aja, harganya 11-12. Karena karakter dia yang lebar jadi menghasilkan cahaya yang lebih tipis, sedangkan ini karakter cahaya yang lebih sempit, dia menghasilkan karakter cahaya yang lebih tebal. Dan bisa kalian lihat untuk di sisi bawah dan atasnya dia lebih biru untuk yang Motolet ya. Ini yang Motolet ya. Dan untuk yang Bull S ini bisa kalian lihat untuk sisi atas dan bawahnya itu agak kekuningan untuk cahaya biasnya. Dan ini Motolet. Nah, untuk lebarnya kalian bisa lihat sendiri, jauh sih kalau untuk lebarnya, tapi kalau untuk kepekatan cahayanya si Motolet memang menang. Dan untuk
lebar cahayanya si Bull Eyes ini tetap menang. Jadi untuk kedua produk ini ada plus minusnya ya. Kalian bisa tentukan sendiri sukanya yang mana dan yang kalian senangnya yang mana. Kalau rekomendasi dari saya, kalau kalian menginginkan cahayanya yang lebar, kalian nggak butuh cahayanya jauh-jauh banget nih. Kalian segini aja cukup. Nah, kalian bisa pilih si Bull Eyes. Tapi kalau kalian pengen cahayanya yang lebih jauh, misal gue pengennya yang jauh nih, yang lebih jauh dan lebih fokus, kalian bisa pilih si Moto LED Light Edition. Dan untuk asumsi saya pribadi, untuk tipe dari kedua ini ya, ini saya pegang dua-duanya, si Bull Eyes ini lebih panas dibanding si Moto LED ini. Logisnya mungkin karena si Moto LED ini kipasnya lebih kencang ya dibanding yang Bull Eyes. Coba kalian bisa dengerin sedikit. Ini untuk yang Moto LED, ini untuk yang Bull Eyes. Dia kencangnya lebih kencang si Moto LED ini. Nah, jadi itu aja nih, compare antara keduanya. Kalian bisa nilai sendiri nih ya, untuk karakternya kalian lebih suka yang mana. Nah, ini saya kanan kiri, saya bikin kanan kiri langsung. Nah, kalian bisa lihat ini Bull Eyes, ini Moto LED. Nah, kalian bisa lihat ya untuk karakter cahayanya. Di sini pun terlihat jelas lebih terang si Moto LED dibanding si Bull Eyes. Untuk harga dia 11-12, dan ini sama-sama driver dalam ya, dia bukan driver pisah. Pokoknya kalau untuk yang Bull Eyes ini karakter cahayanya sama kayak yang D2 laser mini driving tuh biasa, dengan yang Gen 1-nya atau sampai yang sekarang itu sama. Dengan yang Moto LED premiumnya pun karakternya sama. Jadi kalau untuk seri Moto LED ini ya, dia ada dua tipe, yang Light Edition yang kita compare, yang kita review ini, sama yang Moto LED Premium. Kalau untuk Moto LED Premium tuh kalian bisa lihat ini cahayanya nggak beda jauh dan plek seperti ini untuk output cahayanya. Jadi dia untuk selisih harganya antara Moto LED Premium dan Moto LED Light Edition itu ya kurang lebih 50% lah, 50% untuk perbedaan harganya. Lebih mahal yang premium karena dia driver luar. Tapi kalau menurut saya pribadi, tetap kalau mau compare antara Moto LED Premium dan Moto LED yang Light Edition, saya lebih pilih yang Light Edition karena saya lebih suka karakter cahayanya agak jauh, tidak menyilaukan, lebih fokus dibanding yang ini. Dia lebih lebar memang, tapi saya kurang suka untuk cahaya lebih dekat seperti ini. Saya lebih suka cahaya yang agak jauh seperti ini. Jadi intinya kalau kalian suka cahaya yang lebih dekat seperti ini, kalian bisa pilih Bull Eyes karena dia cahayanya melebar, dan untuk jarak dekat seperti ini dia cukup lebar. Sedangkan kalau Moto LED ini kalau dekat seperti ini dia sempit sekali cahayanya. Tapi kalau kalian lebih seneng karakter cahayanya yang jauh, nah ini yang Bull Eyes, ini Moto LED. Kalian wajib pilih si Moto LED nih. Insya Allah untuk kalian yang penggemar jaraknya lebih jauh, ini recommended banget untuk Moto LED yang tipe Light Edition. Tapi kalau kalian lebih suka cahaya yang dekat, kalian bisa pilih yang Bull Eyes. Dan keduanya ini berbeda ya. Ini untuk Bull Eyes di lampu putihnya ini lampu jauh dan lampu dekatnya ini kuning, sedangkan si Moto LED ini lampu dekatnya kuning, lampu jauhnya putih. Tapi ya seperti yang saya beritahukan sebelumnya, kalian tinggal balik aja. Kalau kalian mau yang si Moto LED ini yang dekatnya kuning, jauhnya putih, kalian bisa balik aja kayak gini. Untuk posisinya bisa kalian balik. Jadi ya it's okay lah, mau kalian bolak-balik juga. Ini waterproof. Nah, jadi segitu aja nih untuk compare-nya. Buat yang kemarin udah request,
antara Bull S dan Motolet. Nah, ini bisa disimak untuk keduanya. Dan ini semoga informasi ini juga bermanfaat untuk kalian yang pengen tahu nih karakter antara keduanya seperti apa. Dan kebetulan ini kita bahannya ready dan ada di store kita, jadi kita bisa review. Nah, nanti untuk next kita bakalan review nih. Untuk D2 laser ini kita compare dengan Aegis. Killer banget itu. Jadi untuk yang review selanjutnya nanti kita bakalan review dengan tipe lampu yang berbeda. Tapi dengan keduanya ini kita compare dengan satu yang ada ya. Ditunggu aja untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa dinyalakan simbol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Dan insya Allah kita bakalan coba review lagi untuk lampu-lampu yang lainnya. Oke. Sekian aja video dari kita, dan semoga ini semua bermanfaat untuk kalian dan diri saya pribadi tentunya. Jangan lupa stay tune terus di channel HS Autolecting untuk melihat review selanjutnya. Oke, segitu aja. Thanks banget untuk yang sudah nonton, yang udah lihat video kita dari sebelum-sebelumnya dan saat ini. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan karena saat ini virus COVID-19 sedang mewabah di negara kita ini. Semoga semua lekas pulih seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.